Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RBW. Video-video di channel Vlog RBW itu sebenarnya untuk merangsang pikiran para penonton kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa mandiri berpikir sendiri, tidak tidak terkontaminasi pikiran orang lain atau pendapat orang lain. Sebenarnya ketika kita mau menyadari bahwa sebenarnya ya Nusantara ini ya, Indonesia ini sudah menghidupi orang-orang di seluruh dunia. Dari manapun mereka itu menjadi kaya karena mengeruk keuntungan dari Nusantara ini, dari negeri kita ini. Cuman kita aja yang nggak menyadari. Kita itu dicekoki oleh pendapat pemikiran mereka melalui ya pendapat-pendapat ilmu pengetahuan, terus apalagi pendapat-pendapat tentang kehidupan ini seperti ini, tentang Tuhan, tentang agama. Itu kan sebenarnya mereka yang membuat untuk ngakali kita gitu. Karena kita itu sebagai bangsa yang tanpa sadar itu orang-orang yang mudah dikibuli gitu loh. Sebenarnya kita itu bukan orang-orang bodoh, kita itu orang-orang hebat, kita itu orang-orang kuat dan tangguh. Buktinya sampai hari ini sudah dihisap saripatinya semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi kita masih kuat, masih ada, tidak hilang. Sebenarnya sudah banyak yang ingin menghancurkan negara kita itu, tetapi ya tidak mempan, diserang dari berbagai sisi, tapi kita masih tetap kuat. Dan hari ini kita semua harus menyadari bahwa kita itu sebenarnya dijajah pikiran oleh orang-orang asing, dikibuli kita selama ini. Kita harus sadar, kita harus terbuka pikiran kita. Pendapat, pemikiran, teori-teori orang luar negeri itu ya tidak semuanya benar gitu loh. Ada yang benar, ada yang enggak. Kita yang hanya manut grubyuk pasrah bongkoan kepada teori-teori mereka, pandangan mereka, sehingga kita manut, akhirnya yang hanya menjadi sansak kehidupan, jadi bahan pukul-pukulan kita itu. Makanya kita perlu sadar, kita perlu bangkit bahwa sebenarnya hidup itu adalah sebuah anugerah kehidupan, anugerah semesta yang kita harus terima, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu dibodoh-bodohi sama orang lain tanpa kita itu menyadari. Banyak pendapat-pendapat pemikiran itu sebenarnya tidak benar gitu, hanya fake, hoax. Karena pada dasarnya manusia itu berkembang secara sistematis semesta. Kita itu tercipta secara otomatis oleh sistem semesta ini. Semesta ini memiliki sebuah sistem autopilot. Ya kalau kita itu memperhatikan di sekitar kita ya, tiba-tiba di dekat rumah itu ada rumput, terus di situ nanti ada belalang, ada apalagi mikroorganisme, ada serangga yang ada di sekitar itu. Kita tidak menyuruh mereka datang, tetapi memang alam yang menyediakan mereka untuk datang. Karena memang sistem otomatis dari kehidupan ini. Sama juga dengan manusia ini, juga berasal dari sebuah sistem kehidupan yang otomatis. Faktor ini dan itu berevolusi menjadi manusia sekarang ini. Kita bergerak hidup itu melalui sebuah pikiran kita, pandangan hidup, pemikiran itu dari banyak pengalaman yang terekam di dalam pikiran. Dan memang kodrat manusia itu jauh lebih berbeda dari makhluk lainnya. Contoh dengan binatang, sama-sama sebagai bangsa binatang, karena sebagai mikroorganisme kita itu yang akhirnya menjadi bentuk makhluk manusia seperti ini,
memiliki otak, jantung, anggota tubuh yang bisa untuk bergerak untuk mencari makan. Secara struktural ya sama dengan binatang, tetapi kita itu memiliki sebuah kodrat hidup yang berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu ya, biarpun lahir tidak diajari berdiri, berjalan, ya mereka sudah bisa berdiri, berjalan, karena memang mereka memiliki sistem seperti itu. Kucing yang lahir meskipun tidak ada induknya, dia kalau ada tikus ya makan tikus, ada ikan makan ikan, karena memang kodratnya seperti itu. Tidak diajari bagaimana membersihkan tubuhnya dengan menjilati meskipun tidak melihat induknya, ya dia tetap seperti itu. Sama perilaku semua kucing dimanapun juga sama, tidak perlu meniru gitu. Karena apa ya, memang kodrat hidupnya seperti itu sudah semesta yang memberikan, sudah Tuhan yang memberikan gitu. Atau kalau Anda pernah melihat itik, tahu itik, bebek itu tidak bisa mengerami telurnya, sehingga untuk bisa menetas biasanya itu ikut ditetaskan kepada mentok atau entok itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, semacam itik yang lebih besar lagi, itu bisa mengeram karena telurnya agak besar, jadi agak lama proses pengeramannya. Kalau entok itu kuat mengerami itik. Pada saat dialah menetas, ya entok itu juga hampir sama dengan itik yang hidupnya basisnya itu air, ya dia akan mencari air, mencari makan itu di air. Ya di darat ya di air, tapi kalau di air dia bisa berenang. Itik bisa mengikuti itu. Tetapi pada saat telur itik ini ditetaskan pada seekor ayam, anak ayam kan nggak ngerti kalau itu anaknya itik. Ayam basicnya di darat, makan ya nyari di rumputan di daratan. Tapi naluri itik tadi itu, bebek ini, kalau melihat air ya dia langsung nyemplung ke air gitu. Meskipun induknya di daratan, airnya biasanya induk ayamnya tuh ya hanya panggil-panggil, dia nggak bisa berenang. Yang bisa berenang anaknya, itiknya itu. Kenapa itik bisa berenang? Ya memang memiliki sebuah sistem software yang dari semesta seperti itu. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia itu untuk berdiri, untuk berjalan itu harus belajar. Anak kecil itu, bayi lahir itu hanya telentang, habis itu belajar tengkurap, merangkak, belajar berdiri, itu semuanya melalui proses belajar. Kalau tidak diajari atau tidak ada orang, dia tidak melihat lingkungannya untuk belajar, ya dia tidak akan pernah bisa belajar. Ya mungkin tetap tiduran karena dia tidak melihat. Begitu juga dengan cara hidup dan pola hidup. Manusia juga harus belajar bagaimana mencari makan, membuat makanan. Kalau ayam ya begitu lahir bisa berdiri, jalan, ya nyari makan, nggak usah diajari berdiri, ya induknya hanya ngajari kalau nyari makan di sini, di tempat ini. Jadi otaknya itu hanya digunakan untuk merekam tempat cari makan. Terus mungkin kalau ada bahaya itu otaknya itu hanya merekam lingkungan. Tetapi kalau nalurinya dia atau kodratnya dia ya sudah seperti itu. Biarpun dia posisi di mana, berada di lingkungan bagaimanapun, kalau ayam ya seperti itu, nyarinya makan ya mungkin biji-bijian, bisa beras, bisa jagung. Untuk kalau binatang, kalau manusia ya dia harus belajar bagaimana mencari makan, mengolah makanan, bagaimana caranya makan, itu harus diinput, diajarkan gitu loh. Termasuk ya bekerja ini. Dan kalau kita tidak pernah berpikir, tidak pernah belajar untuk bagaimana bertahan hidup, mempertahankan hidup, dan membuat hidup jauh lebih baik, ya kita tidak akan pernah berubah. Dan untuk belajar seperti itu, kita harus membuka pikiran, membuka pandangan kita, pemahaman kita. Selama ini kita itu hanya dicekoki oleh pemikiran-pemikiran orang lain,
orang-orang luar, teori-teori luar negeri, yang ternyata teori-teori itu banyak lebih menguntungkan mereka, tidak menguntungkan kita gitu loh. Sudah banyak negara-negara asing itu menjadi kaya karena kebodohan kita. Dan sampai kapan kita mempertahankan kebodohan ini? Ataukah kita akan terus mempertahankan kebodohan kita? Salam sehat, akal waras. Tetap semangat untuk menjadi Indonesia yang jauh lebih hebat di masa dekat, di masa mendatang. Terima kasih.